Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Janika, 9 Desember 84. Insya Allah akan mengisi materi MPLS di kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Background dari saya adalah mengajar sejak 2008 sampai sekarang dengan berpindah tempat. Insya Allah sekarang di Nanggung ini kita akan belajar bersama, berkembang bersama, dan menjadi manusia unggul yang sama. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, mutu, dan ketekunan, sehingga proses belajar mengajar itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat menghasilkan sumber daya yang unggul. Baik, apa saja faktor yang mendukung belajar efektif ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok? Belajar kelompok dapat menjadi menyenangkan apabila kita belajarnya ini bersama-sama, sehingga belajar malas ini tidak akan terjadi dikarenakan teman-teman atau lingkungannya akan membantu kita untuk giat memahami materi yang dipelajari. Yang kedua setelah belajar kelompok adalah rajin membuat catatan intisari. Intisari itu artinya inti dari materi tersebut, ya. Contohnya kamu sedang mempelajari bagaimana cara belajar efektif. Nah, nanti kamu akan membuat intisarinya, ya, atau intinya dari pelajaran tersebut. Ya, sedikit sama dengan kesimpulan, akan tetapi intinya ini ada sedikit kata kunci yang berbobot, ya. Berikutnya yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Dalam mempelajari apapun, membuat perencanaan yang baik itu harus dilakukan, ya, sehingga kegiatan kita ini akan tersusun dengan rapi. Yang keempat di dalam belajar efektif itu yaitu disiplin dalam belajar, ya. Disiplin dalam belajar ini berarti kita membutuhkan waktu, tenaga, dan jadwal kegiatan yang kita buat dulu sebelumnya. Lalu berikutnya dalam belajar efektif ini aktif bertanya dan ditanya. Nah, biasanya siswa-siswi ini waktu kelas 9 ini ada yang di kelasnya ini apabila ditanya oleh gurunya tidak aktif bertanya, ya. Ditanya pun baru ada yang menjawab. Yang berikutnya belajar dengan serius dan tekun, hampir sama dengan disiplin, akan tetapi serius dan tekun ini lebih mengendalami tentang tekad kalian. Yang ketujuh, dalam belajar efektif ini hindari belajar berlebihan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan belajar berlebihan ini? Belajar berlebihan ini adalah mempelajari dalam satu malam yang sebelumnya tidak kalian lakukan di hari-hari belajar. Besoknya mau ujian baru kamu belajar, ya. Atau kamu sudah belajar secara 5 hari. Hari Sabtunya dipakai belajar, hari Minggunya dipakai belajar, ya. Jadi kamu membutuhkan ruang untuk bersantai juga selain belajar. Yang kedelapan di dalam belajar efektif ini adalah jujur, ya. Maksud dari jujur ini jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, ya. Sebetulnya jujur ini dipakai untuk segala hal, mau itu materi pelajaran efektif, mau itu belajar tentang agama dan sebagainya. Itu jujur itu nomor 1 di antara
30 faktor belajar efektif ini. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah jadilah seorang pemimpin. Pemimpin ya, ingat apa artinya pemimpin? Di dalam seorang pemimpin itu kamu akan diajari rasa tanggung jawab. Nah, jadi bagi kalian yang belum menjadi pemimpin, itu akan lebih mudah apabila kamu menjadi pemimpin dulu. Oke, berikutnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, biasanya apabila kamu dulu waktu kelas 7 ya, guru menjelaskan di depan atau siswa siapa saja ketua kelas ada di depan, teman-temannya yang duduk di belakang itu ramai tidak mendengarkan. Jadi sebetulnya bukan hanya guru atau ketua kelas atau kepala sekolah yang berbicara, siapapun yang berbicara dengarkan dengan baik. Itu baru akan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, yang berikutnya jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya ini artinya kamu pada tempatnya ya. Apabila di kelas ada yang belum mengerti, pada pelajaran matematika ada yang belum mengerti, itu silakan bertanya. Jangan sampai gurunya bertanya, siapa yang ingin bertanya. Nantinya kamu di kelas 10 ini berbeda suasananya dengan di kelas 9. Seragamnya pun berbeda. Nah, di kelas 10 ini cara belajar efektifnya aja. Apabila ada pertanyaan yang bingung, apabila ada materi yang bingung, langsung ditanyakan, silakan. Mulai dari judul sampai proses itu bisa langsung kamu tanyakan. Jangan malu untuk bertanya. Nah, berikutnya adalah kerjakan PR. Ini yang sering dilewati oleh siswa. Kerjakan PR nanti saja, belum waktunya dikumpulkan. Nah, apabila sudah dikumpulkan, belum mengerjakan juga. Akhirnya bukan hanya tidak mempunyai nilai, tetapi siswa tersebut dinilai oleh gurunya adalah tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Maka dari itu nanti kamu di kelas 10 walaupun belajarnya insya Allah daring atau tatap muka, ikutlah ekskul dengan baik. Ekstrakurikuler ini akan membantu kamu untuk menjadikan diri kamu lebih bertanggung jawab. Berikutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Misalkan kamu belajar tentang matriks di dalam matematika. Matriks bagi siswa SMP, bagi kelas 7, 8, 9 itu awam. Apa itu matriks? Kelas 10, 11, 12 itu akan bertemu dengan keluarga matriks. Padahal matriks ini masih sama-sama keluarga matematika, ya. Nah, pelajaran ini ada baiknya bahkan dianjurkan kamu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan di rumah. Dari pagi sampai siang kamu belajar di sekolah, nanti pulang sekolah kamu istirahat dulu. Biasanya kalau bapak dulu istirahat tidur siang ya, asar bangun, baru sholat, mengaji, baru menjelang menjelang maghrib itu mengulang pelajarannya. Jangan dirubah ke kegiatan malam. Atau apabila kamu akan mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, itu baiknya subuh. Nah, apabila kamu hari ini jadwal pelajarannya sudah tahu ya, itu nanti kamu subuh bisa belajar dulu materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Lalu yang berikutnya, cukup istirahat, makan dan bermain. Bapak ulangi, istirahat, makan dan bermain. Terlalu banyak istirahat tidak baik. Terlalu banyak makan tidak baik juga. Apalagi terlalu banyak main. Nah, istirahat, makan dan bermain itu harus seimbang, sehingga akan menghasilkan tubuh yang sehat dan pikiran yang konsentrasi. Berikutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Biasanya siswa itu
ada saja materi yang kurang disukai, ya kan? Bapak ambil contoh pelajarannya adalah matematika. Nah, itu adalah hal yang wajar. Tidak semua siswa harus menyukai semua pelajaran, akan tetapi itu nantinya harus dipelajari semua. Baik, itu saja materi belajar efektif. Sebagai penutup, Bapak akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan dan ditulis di buku MPLS nanti. Tugasnya adalah buatlah kesimpulan mengenai belajar efektif. Itu adalah tugasnya dari belajar efektif. Bapak ulangi, buatlah kesimpulan mengenai belajar efektif. Baik, itu saja materi MPLS belajar efektif. Terima kasih sudah belajar bersama melalui daring atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.